Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Ayu Lestari Sirebutar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program linear. Nah, jadi program linear itu adalah suatu metode atau program untuk menentukan nilai optimal, yaitu maksimum atau minimum, dari beberapa pertidaksamaan linear yang diketahui. Dalam program linear terdapat dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan, yang digunakan untuk menentukan batasan nilai dalam suatu sistem pertidaksamaan linear. Fungsi kendala dalam program linear didefinisikan sebagai syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan fungsi tujuan itu adalah perumusan masalah yang akan diselesaikan. Syarat-syarat atau kendala permasalahan berupa pertidaksamaan, dan fungsi tujuan itu dapat dirumuskan sebagai fungsi dalam bentuk X dan Y. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaian soal program linear. Yang pertama, membuat model matematika. Karena sebagian besar soal mengenai program linear ada yang berbentuk cerita, sehingga kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam model matematika. Yang kedua, menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan mengacer daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Yang ketiga, menentukan titik-titik sudut. Yang keempat, menentukan penyelesaian optimasi dari fungsi objektif. Fungsi objektif ini disebut juga dengan fungsi sasaran ataupun tujuan, yang bentuknya f, x, y sama dengan ax tambah by. Contoh, pedagang buah memiliki modal Rp1.000.000 untuk membeli jeruk dan pisang yang akan dijual kembali nantinya. Harga beli tiap kilogram jeruk Rp4.000 dan pisang Rp1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Maka tentukanlah jumlah jeruk dan pisang agar kapasitas maksimum. Nah, di sini kita buat dulu. Yang diketahui tadi ada jenis buah jeruk dan buah pisang, yang mana per kilogramnya 4.000 dan 1.600. Kita misalkan jeruk itu adalah X dan pisang adalah Y. Dengan syarat atau kendala yang terdapat di soal, yaitu kapasitas tepat X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 400. Kemudian modalnya 4.000X ditambah 1.600Y lebih kecil atau sama dengan Rp1.000.000. Kita sederhanakan menjadi 5X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 1.250. Dan X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, titiknya itu berarti 5X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 1.250, dan X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 400. Nah, kemudian kita cari titik dari persamaan 2 ini. Kita misalkan persamaan 1, X-nya itu sama dengan 0, maka kita peroleh nilai Y adalah 625. Kemudian kita misalkan Y-nya itu adalah 0, maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 250. Begitu juga untuk persamaan yang kedua, kita misalkan nilai X sama dengan 0, maka kita peroleh nilai Y sama dengan 400. Dan kita misalkan nilai Y sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X sama dengan 400. Kemudian kita buat diagramnya. Nih. Dia akan memotong titik B. Nah, maka inilah yang harus kita selesaikan. Kemudian kita cari titik ekstrim. Nah, titik A itu 0,400. Dan dia bukan merupakan optimum. Kenapa? Karena tidak ada jeruk. Jeruknya di sini 0. Nah, titik C itu 250,0. Dia juga bukan merupakan nilai optimum karena tidak ada pisang. Dan titik B itu XB, YB. Kita mencari titik B dengan menggunakan metode eliminasi dua persamaan. Persamaan yang ini tadi. Nah, 5X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 1250 dan X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 400. Kita
kita kalikan, yang atas dikali 1, yang bawah kita kalikan 2. Sehingga didapat 5x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 1250, dan 2x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 800. 2x kurang 2x habis, 5x dikurang 2x sama dengan 3x, 1250 dikurang 800 sama dengan 450, sehingga x sama dengan 150. Kemudian untuk mencari nilai y, kita masukkan nilai x ke dalam salah satu persamaan yang ada di atas. Nah, di sini saya memasukkan ke persamaan yang kedua, sehingga diperoleh 2 dikali 150 ditambah 2y sama dengan 800. 300 ditambah 2y sama dengan 800. 2y sama dengan 500, sehingga y sama dengan 250. Nah, maka kita dapat jumlah maksimum dari jeruk adalah 150 kg, sedangkan dari pisang adalah 250 kg. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.